Udah jam 11 malam, kamu berdiri di depan kulkas. Ngerasa bersalah banget kan? Tangan udah gatel pengen ngambil camilan itu, tapi ada suara di kepala kamu yang teriak. Ayolah, kita semua udah denger ini ribuan kali. Aturan nggak tertulis yang bilang kalau makan larut malam itu dosa paling besar buat orang yang lagi diet. Nah, ini dia tersangka utamanya, metabolisme. Katanya sih waktu kita tidur, mesin tubuh kita itu mati suri. Jadi semua kalori yang masuk ya udah nggak bakal kebakar. Terus ada tersangka kedua, insulin. Si hormon ini nih yang dituduh jadi biang keladi yang katanya ngubah semua martabak tengah malam kamu itu jadi lemak pas kamu lagi enak-enaknya tidur. Tapi dengerin saya baik-baik, ini semua cuma pengalihan isu. Penyebab sebenarnya sengaja disembunyiin sampai akhir penjelasan ini. Penasaran kan? Kita bedah tuntas sekarang. Tapi sebelum itu, pastiin kamu udah tekan tombol subscribe dulu biar nggak ketinggalan rahasia-rahasia vital kayak gini. Udah? Oke, kita buka kartunya. Oke, jadi dari mana sih datangnya kebohongan ini? Ceritanya tuh berawal dari pengamatan yang sebenarnya simpel banget. Orang-orang yang hobi ngemil malam-malam, kok badannya cenderung lebih berisi. Tapi ingat ya, korelasi itu bukan berarti sebab akibat. Nah, disinilah semua kesalahpahaman ini dimulai. Pertama, kita lurusin dulu soal metabolisme. Anggap aja tubuh kamu itu bukan komputer yang bisa di-shutdown. Nggak bisa. Bahkan pas kamu lagi tidur pulas, jantung kamu masih kerja, paru-paru kamu masih ngembang-ngempis, otak kamu bahkan sibuk bikin mimpi. Semua itu butuh energi dan membakar kalori. Oke, emang bener sih, laju metabolisme pas tidur itu agak turun dikit. Ibaratnya mobil lagi di lampu merah. Mesinnya nyala tapi nggak jalan, idle, bukan mati. Energi tetap dipakai buat hal-hal penting tadi. Jadi teori yang bilang metabolisme itu mati total, ya jelas salah besar. Tapi tunggu, kalian pikir penjelasannya cuma segitu? Salah besar. Semua omongan soal metabolisme dan insulin itu cuma puncak gunung es. Kebenaran yang sebenarnya, yang paling penting, sengaja ditutup-tutupi di bawah sana. Ini dia rahasia terbesarnya. Masalahnya itu bukan kapan kamu makan, catat itu. Metabolisme dan insulin itu cuma dijadiin kambing hitam buat nutupin kenyataan yang sebenarnya jauh lebih simpel. Oke, sekarang semua pengalihan isu udah kita buang jauh-jauh. Waktunya kita bongkar siapa dalang di balik ini semua. Anggap aja ini obrolan antar temen ya, jadi dengerin baik-baik. Terus gimana soal insulin? Katanya kan kalau malam insulin naik terus numpuk lemak. Faktanya? Gini, tingkat insulin malam hari itu ya nggak beda jauh sama pas siang bolong. Padahal siang itu waktu kita makan paling banyak kan? Coba pikir, kalau teori itu benar, harusnya semua orang yang makan siang jadi gemuk dong. Aneh kan? Nah, berarti teori insulin ini juga gugur. Ini dia dalam sebenarnya, keseimbangan kalori. Simpel banget. Ini hukum fisika tubuh yang nggak bisa diganggu-gugat. Cuma soal berapa banyak kalori yang masuk, lawan berapa banyak kalori yang keluar. Gini deh, kalau kalori yang kamu makan lebih banyak dari yang tubuh kamu pakai, ya jelas berat badan kamu naik. Mau kamu makan jam 8 pagi, jam 3 sore, atau jam 12 malam pun, aturannya tetap sama. Sesederhana itu. Biar gampang, coba bayangin tubuh kamu itu kayak rekening bank. Tapi isinya bukan uang, tapi kalori. Tiap kali kamu makan, itu artinya kamu setor tunai. Tiap kali kamu gerak, olahraga, atau bahkan cuma mikir, itu kamu lagi narik tunai. Nah, kalau setoran kamu terus-terusan lebih gede dari penarikan, ya saldo di rekening kamu, alias berat badan kamu, otomatis nambah. Logis kan? Terus, kenapa dong mitos ini awet banget? Jawabannya ada di pilihan makanan kita. Jujur aja deh, siapa sih yang ngemil brokoli kukus sambil nonton series malam-malam? Nggak ada kan? Pasti yang dicari itu es krim, keripik kentang, minuman manis. Semua itu kan bom kalori. Ditambah lagi, kita makannya sambil nonton, nggak sadar udah habis sebungkus. Nah, inilah yang bikin kalori jadi surplus. Jadi, masalahnya itu bukan di jam dindingnya, tapi di apa yang ada di piring kamu. Nah, sekarang kamu udah tahu kan kebenarannya? Jadi, stop nyalahin jam. Kuncinya itu ada di tangan kamu sendiri. Gini, lapar di malam hari itu wajar banget. Itu sinyal normal dari tubuh kamu. Jadi, buang jauh-jauh rasa bersalah itu. Tugas kamu bukan ngelawan rasa lapar itu, tapi ngeresponnya dengan pintar. Kamu tetap boleh makan kok. Kuncinya cuma satu, pilih yang benar.
Daripada nyendok es krim, kenapa nggak nyoba Greek yogurt? Daripada buka bungkus kritik, mending ambil segenggam kacang almond. Kamu tetap bisa kenyang, rasa lapar hilang, tanpa harus nabung kalori berlebihan yang nggak perlu. Jadi, pertanyaan buat kamu malam ini, pas rasa lapar itu datang, apa yang bakal kamu pilih? Keputusannya sekarang ada di tanganmu. Sampai jumpa di episode Buka Kartu kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.